Saya punya pengalaman spiritual rohani tentang itu. Ya, saya tidak anti terhadap wirid-wirid yang lain. Saya tidak mau menjelekkan wirid-wirid yang lain. Karena saya pernah menjadi mujiznya, bahkan dianggap ahlinya. Dalailkah itu, hizib-hizib, hizib nasr, hizib latif, hizib daur, hizib bahri, hizibul bari, hizib nawawi, dan lain sebagainya. Saya kenal dan saya sering mengijazahkan. Kenapa setelah bertemu pengersa Abah tidak banyak mengijazahkan lagi itu, Pak Jejen? Paling sekali-kali kalau saya melihat orang, kalau langsung diberi dikir, takut kaget, saya jembatani dengan hizib. Kalau dulu selalu saya berikan hizib pada orang. Hadirin, kenapa begitu? Karena sebenarnya betul yang disampaikan Kiai Soleh tadi. Segala-galanya sudah diberikan. Segala-galanya, saya punya pohon. Pohon ada cabangnya. Lalu saya katakan, Pak Ibu, ambil tuh pohon. Apakah cabangnya ditinggalkan, pohonnya diambil? Atau kalau ngomong ambil tuh pohon, berarti ambil tuh cabang. Berarti pohonnya ditinggal, gak dikasih. La ilaha illallah itu syajaroh. Kasyajarotin taibah. Pohonnya. Masih banyak ikhwan kita yang awam. Pak Jejen, tolong dong beri wirid yang khusus bagi saya. Karena dia sedang ada masalah, banyak utang, Mama. Ada masalah apa sajalah, yang namanya manusia kan banyak masalah. Minta wirid yang khusus, Pak Jejen. Kadang orang ke pengersa Abah, minta wirid yang khusus lagi. Andaikan bukan mursyid, bukan abiyah tadi. Bisa abiyah dari Abah Mangpang, bisa abiyah dari kebapaan. Seperti sayangnya ayah pada anak dalam membimbing. Andaikan bukan mursyid, mungkin beliau sudah mengatakan, dasar tolol. Dibikin tangkal nang entah keneh naon. Tapi pernah begitu enggak, Pak? Enggak. Ya duluan aja kita ngaku tolol gitu. Karena beliau enggak pernah nyebut tolol sama beliau. Oh, dikasihlah ya Korib, ya Mujib, ya dikali. Itu bijaksana guru saja. Khataman itu pelengkap. Segala urusan sudah ada di dalamnya. Ya masih ada ikhwan zikir, masih mencari jimat ya. Ya karena kalau dari Abah untuk makrifat, kalau untuk dagang kan mesti jimat. Jangan gitu dong Pak Jejen menyinggung. Enggak menyinggung, meluruskan. Karena saya mantan pembuat jimat. Mamba usulul hikmah tamat, khosinatul asror tamat, disalauri tamat, panguragan dan lain sebagainya. Dari mulai jimat yang 50 ribuan, gocapan, kok ada yang 50 ribuan? Ada. Gimana cara bikinnya? Bikin aja satu fotokopi banyak-banyak, bungkus pakai plastik, klak doain supaya orang percaya. Mudah. Tempelkan di ayam, tembak ayamnya, dek pakai senapan angin, ternyata nggak tembus. Tuh lihat, mujarab. Orang percaya. Pak Jejen kalau begitu salah? Nggak salah. Itu ilmu Islam, ada kitabnya. Dari wali Allah penyusunnya. Tetapi yang keliru adalah ketika orang lebih menganggap lebih hebat itu daripada ibadah. Ini yang didepak oleh kawan-kawan kita yang Wahabiyah. Itu antara lain ketika kita memakai yang gituan, kita merasa nggak perlu ibadah bagus, wong udah punya jimat. Itunya, paham? Dari pengersa Abah tidak diberi gituannya. Bukan pengersa Abah nggak bisa. Wong beliau santri jamu dipak. Ya gini-gini saya ada kelasnya lah. Beliau kurun tahun 40-an dulu, saya kurun 70-an, beda 30 tahun. Dulu waktu artinya satu alma mater lah, mohon maaf. Saya muridnya Kiai Haji Muhyiddin Ang-Enam. Harus 40 hari saumnya. Tukurannya harus muncit domba selalu. Wah, kalau gitu besok saya mau ke Pak Jejen. Jangan, tolol. Ini sedang bicara cabang. Saya mantan begitu. Dan saya tidak menjelekkan ilmunya. Kenapa Pak Jejen ilmu itu tidak dipakai lagi oleh Pak Jejen? Karena ketika saya memegang keahlian itu, kalbu saya nggak benar. Kalbu saya nggak benar. Kira-kira kalau bikin azimah 20 biji laku apa enggak ya? Kira-kira besok tamu berapa? Peka sekali telinga saya ketika dengar plok. Ah itu kol tahun 75. Mobilnya kol. Kira-kira saya salamanana 15.000 lah. Masuk pada bab dalam Alfiyah wa ba'dain walau katsiron dashtahar. In kana amaluhu khairon fajazauhu khairun. Kalau amal baik, balasannya baik. Amal jelek, balasannya jelek. Kalau amplopnya tebal, doanya tebal. Kalau amplopnya tipis, doanya tipis. Ketika kira-kira karena 15 ribuan, doanya Allah. Tapi kalau datang lurah Haji Martin dari Sudimara, saya sebut namanya nih. Datangnya pakai Roxy. Ngomongnya nggak panjang-panjang, tapi mantep. Kiai, saya nggak lama nih kesini, maklum sibuk ya. Ini lagi pembebasan. Ya kira-kira 5 M ya Pak Yai. Jadi sekedar untuk buka puasa anak-anak yang membantu Pak Yai, inilah sekedarnya. Tebal segitu mau kurang di 2 juta. Karena sekian maka doa saya pun dimantapkan. Wali dari Jawa Timur sampai Banten saya panggil.
wali Baghdad, wali Mesir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, ya Sayyidi Syekh Ali Al-Buni, ya Sayyidi Imam Rabbani, ya Sayyidi Imam Ghazali, ya Sayyidi Imam Bukhari, ya Sayyidi Kangjeng Dalem Raden Arya Wirata Datar Cukundul, ya Sayyidi Kangjeng Raden Surya Kanjana, ya Sayyidi Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Mahmud, Kangjeng Sunan Kalijaga, ya Sayyidi Sunan Muria, Sunan Bonang, ya Sayyidi Kangjeng Sunan Gresik, ya Sayyidi Sunan Ampel, ya Sayyidi Kangjeng Sunan Muria, ya Sayyidi Kangjeng Sultan Muhammad Cirebon Agisun. Pak Jajan kok husuk sekali, wali semua dipergunakan, didaya-gunakan wali itu, dieksploitasi, digali karomatnya. Kenapa luar biasa Pak Jajan? 2 juta tahu. Kalau nggak mantep, nggak diijabah, nggak datang lagi. Ini praktek begini di tanah Jawa ini sangat marak itu. Jangan tersinggung, sama-sama ahli seguru seilmu. Akhirnya masyarakat kita bukan berlomba untuk menjadi hamba Allah yang benar. Yang punya duit bisa dapat jimat mahal, yang nggak punya duit nasib. Nah sekarang ketika orang datang ke Hadratul Syekh Pengarsa Abah atau para wakilnya ditanya bisnis nggak? Jadi kalau situ mau talqin, kira-kira mau kelas mana? Talqin A, talqin B, talqin C. Kelas A ya 1 juta ya. Ada begitu nggak? Kenapa memberikan talqin tidak minta imbalan? Karena tidak akan ada yang mampu membayarnya. Karena tidak akan ada yang mampu. Kalau Anda berikan uang 1 miliar untuk talqin, nggak cukup. Anda berikan tanah di kota 10 hektar, nggak cukup. Anda berikan mobil yang paling mewah, tidak cukup. Anda berikan gedung putih, umpama Pak Jejen, gedung putih di Washington DC, itu ambil untuk bayaran talqin, nggak cukup. Kalau begitu Pak Jejen, 1 pulau Bali, nggak cukup. 1 Jawa enggak cukup. Sebelah dunia enggak cukup. 1 dunia Pak Jajan enggak cukup. Dengan matahari bulan bintang enggak cukup. Yang cukup adalah amalkan dengan benar. Pohonnya diberi legal, enggak gelap. Karena silsilahnya musalsalah ila Rasulullah. Mahal Pak. Kalau ada orang sudah dapat talqin berani amalnya sekedarnya atau dia berpikir yang diukur, kok belum ada kemajuan juga? Ngamalin dikir kok begini-begini aja. Masih jadi tukang beca. Masih juga jadi tukang kuli bangunan. Belum jadi direktur. Masih ngukurnya bukan dengan itu. Jadi saya perlu menyampaikan. Perlu? Nah, jadi saya ngomong karena orang lumayan banyak pengalaman. Nggak menyalahkan ilmunya. Tapi prakteknya. Nah, didikan pengarsa Abah itu adalah bagaimana agar orang ini bertakwa sebaik-baiknya. Saya mau nanya. Itu ya saya ngomong teh. Pakai sunat ya. Ai jelema dijieun ku Allah. Dijieun. Aya nu kajieun. Allah enggak sengaja bikin orangnya keluar. Ada enggak? Ya namanya dalam bahasa Sunda kajieun. Di Indonesia kan gimana ngomongnya ya? Apakah ada orang kebikin atau genahan? Terbikin. Enggak terbuat. Ya ini sudah terbuat. Jadi benar. Ya nges pokoknya canggenahan lah. Ini otakmu balik itu harus pintar milih kata-kata. Bukan mau balik ngobrol juga harus pintar milih kata-kata. Dengan siapa kita bicara? Lihat situasi. Jangan senangnya main gaprot aja ngomong. Tidak ada orang yang ya tidak sengaja dibuat itulah. Semuanya disengaja oleh yang sudah muslim, yang belum muslim, yang sudah mukmin, belum iman, yang kulit putih, sawo matang, sawo busuk, hidung mancung, hidung pesek, huntu rata, huntu rongeh, buuk keriting, rambut jocong. Pokoknya semua manusia diciptakan Allah dengan satu tugas. Nggak beda-beda tugasnya. Wama khalaqtul jinna illa. Boleh lihat jam? Masa jam saya nggak boleh dilihat? Ya, tugasnya adalah takwa dengan sebenar-benarnya ittaqullaha haqqa. Tuh. Pak, samakan dulu pandangan. Semua manusia harus ibadah, harus dengan takwa yang sebenar. Yang sudah iman laksanakan takwanya, yang belum iman dulu baru takwa. Enggak ada yang dibolehkan tidak iman sebenarnya.
Tidak ada manusia yang dibolehkan untuk tidak iman. Hati-hati. Kalau membahas HAM versi mana? Hak asasi manusia menurut pencipta manusia adalah harus iman semua. Jadi mengajak iman itu kasih sayang, bukan pemaksaan. Kami tidak boleh diganggu beragama di luar Islam. Ya menurut undang-undang manusia ya begitu. Yang tidak boleh itu kita memaksa orang lain. Kalau mendakwahi dengan cara yang baik sehingga orang lain masuk Islam, harus versi Qur'annya begitu. Semuanya harus beribadah. Ini kaidah dasarnya dulu. Mengapa kita datang ke Suryalaya? Mengapa Kiai Haji Jejen nih kalau mau pakai sombongannya sedikit, Ketua Umum Majelis Ulama Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, pembina utama, penceramah khusus, tambah lagi jubir utama NU Jabar. Nggak apa-apa, dalam rangka syukur saya ngomong begitu boleh. Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka, Dewan Pakar, Dewan Pendidikan, anggota Hukum dan Pembelaan Majelis Dakwah Islamiyah. Jadi hitung-hitung kalau disebut 36 jabatan. Semuanya duitan. Sabab nu make duit be aku batur kabeh. Tapi kenapa kok cilok mau datang kan? Pesantrennya hektaran, santrinya ratusan. Ngajinya dari mulai kitab tipis sampai kitab paling tebel. Dari mulai Safinatun Najah sampai Tuhfatul Muhtaj. Dari mulai hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis Bukhari. Dan induknya, bisi pajar ecek-ecek. Ya. Nah, kenapa mau duduk di bawah tangga? Ngesor, daang jeung rakyat. Medolan mie. Kenapa mau? Karena tadi sadar bahwa manusia itu harus ibadah. Dan ternyata untuk melaksanakan ibadah ini banyak sekali gangguannya. Gangguan utamanya kata Imam Ghazali 4. Yang pertama diri sendiri. Yang kedua kebendaan. Bukan bendanya, tapi penggunaan bendanya. Kalau benda diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi kalau kita salah menggunakan, jadi penghalang. Ngurus mobil lupa sholat. Ngurus sawah lupa sholat. Ngurus bantal lupa tahajud. Ya kan itu ditiduri itu diurus itu. Dipergunakan. Jadi benda ini sering menjadi gangguan. Dunia. Yang ketiga al-kholqu sesama manusia. Anak, istri, suami, mertua, tetangga sering jadi gangguan. Mau sholat malam, umpamanya istri masih nagih. Nagih utang apa nagih apa saya nggak tahu. Mau ke masjid anak nangis. Saya mau ke rumah ingmu nggak masih gitu. Memang gua nggak mau ke masjid, lu ngalangin lagi. Ya. Yang keempat syaitan. Yang keempat, mohon maaf kita sering terbalik ini. Yang di nomor 1 kan datang kata setan. Tertartib jama bodoh. Ayo, siapa yang menjadi penghalang ibadah, penghalang takwa? 1, diri sendiri. Nafsu kita. Diri kita, nafsu itu diri. Yang kedua, kebendaan. Yang ketiga, sesama manusia. Keempat baru, kenapa kamu malas ibadah? Ya saya diganggu saya. Kok kamu kikir Jen? Emang si Jejen ini sering ngalangi si Jejen. Itu tepat tuh bahasa. Kenapa kamu zina? Setan tuh. Kenapa kamu nyolong? Setan tuh. Cek setan, udah merah telingaku. Aku terus yang disebut. Nggak sholat salah. Setan. Nggak sodako, nggak tahajud, nggak berjamaah. Yang disalahi? Setan. Cek setan. Kamu kan tahu Rasulmu sudah mengatakan bulan Ramadan aku ini dibelenggu. Kamu masih maksiat juga, artinya kamu sudah berbakat. Nyalain gua kata setan. Gua nomor 4 tahu. Jadi yang nomor 1 mana? Hati ini salah, hati-hati salah posisi. Bahaya itu. Sepak bola salah posisi bahaya. Back disimpan di depan, nggak masuk lewat terus. Kiper disimpan di tengah, ngambil bola terus. Harus benar posisi ya. Ya, positioning namanya. Kalau kata manajemen, harus benar memposisikan. Oh iya, Masya Allah. Jadi penghalang yang paling berat adalah, nah, ini sepakat dunia Pak. Saya ngomong di Mesir, Mesirnya Kairo, Mesirnya Payung, Mesirnya Iskandaria. Saya ngomong di Iskandaria bersama para ulama tarekat sana. Saya ngomong bersama Syekh Abdul Jabbar, imam besarnya Masjid Hussein di Kairo. Bersama Ustadz Ali Haji Muhammad dan lain-lain. Sama. Saya ketemu dengan kawan dari Damaskus, ketemu dari Libya, dari mana-mana, dari Maghribi. Bahwa kita semua memang diperintahkan ibadah, tapi ibadah banyak gangguannya. Ini sepakat ini. Kalau nggak ada gangguan, kenapa banyak yang malas? Banyak yang malas berarti banyak gangguan. Kenapa kamu belum sampai? Macet di mana? Nagrek apa? Tabrakan. Itu kan gangguan. Lancar kok belum sampai? Gangguan. Pakat dunia. Petunjuk Al-Quran dan hadis Rasul bahwa gangguannya paling berat, garis besar adalah di satu pihak kita harus ibadah sebaik-baiknya, di lain pihak banyak gangguannya. Jadi selanjutnya harus dipikirkan bagaimana
cara mengatasi gangguannya. Oh, jadi ke Suryalaya itu dalam rangka mengatasi gangguan. Kok orang lain belum? Ya barangkali mereka sudah bisa mengatasi sendiri. Husnudon dulu kalau ngomong. Pak Jejen kok orang lain enggak? Kawan-kawan saya yang pinter-pinter tinggi ilmunya sering bertanya, Pak Jejen kenapa ke Suryalaya? Bukan apa-apa, saya ini karena orang kotor bang. Orang kotor, kalbu saya masih jelek. Buat abang buat apa ke sana? Wong udah bersih kan? Rek ungu kese dah mana ngaku goreng. Disakak lain. Mau ngomong apa lagi? Daripada Pak kenapa ke Suryalaya? Jadi apa hanum itu? Itu kurang pas itu. Karena saya itu orang kotor. Belum istiqomah ibadah. Saya ingin belajar pada orang yang lebih ahli. Enak jawabannya. Kadang-kadang jawab ngomong lagi bingung. Baik. Jadi apakah nafsu bisa dilawan dengan pidato? Pidato. Orang-orang malas nih, umpamanya. Malas tahajud umpamanya. Malas berjamaah subuh. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in. Laksanakanlah berjamaah. Rasulullah bersabda, salatul jama'ati abdul min salatil fati bisabi wa isyrina darajah. Salat berjamaah berlipat ganda 27 kali lipat hadirin. Kenapa kita tidak mau? Ditanya teh subuh, ajangan nutas ngomong gitu teh, tebal jamaah mana ada. Karena tujuannya juga bukan untuk membuang penyakit kalbu orang, tapi untuk memberitahu, setelah memberitahu ada imbalannya. Ya, kuli ngebahas Quran lah. Yang sedang terjadi ini bang, ini yang sedang terjadi. Rame-rame dakwah, rame-rame pidato dalam rangka ya lapangan kerja. Jangan tersinggung. Bang tujuannya juga untuk menyinggung. Ya. Tersinggung nggak? Harus tersinggung. Nggak tersinggung nggak punya perasaan. Yang jelek itu tersinggung gondok, kasinggung punung. Nu alus mah kasinggung alhamdulillah disinggung. Tuh, yang suka ngomong di radio apa disebutnya? Penyiar, ya singgung-singgung ya. Ini saking pentingnya singgung-singgungan. Ya sudah. Oh iya. Jadi ternyata banyak ganggu. Jadi bisa dengan pidato. Yang pidatonya sendiri belum bisa melawan. Banyak ini Pak, banyak. Kalau Pak Jejen disebut Ketua Umum Majelis Ulama, maka reng-rengan saya di 47 kecamatan, 362 desa, kurang lebih 10.000 ulama. Satu kabupaten. Belum kalau di Jawa Barat. Kalikan saja 10.000 kali 26 lah. Tak itu emang kira-kira ulama. Ngomong terus. Bisa cukup dengan baca-baca buku. Setelah baca buku langsung rajin. Bisa. Kalau tambah wawasan boleh. Tapi untuk berubah kalbu sulit. Kira-kira pinteran mana sih setan dengan kita? Setan dengan ajangan jajan pinteran mana? Malaikat dengan ajangan jajan pinteran mana? Malaikat punya guru enggak? Siapa mantan guru malaikat? Iblis. Jadi kita bukan sedang menghadapi kelompok bodoh. Menghadapi super pinter. Ayalah salat. Cek adzan. Adzan Madinah. Cek setan. An-naumu khairum minas salah. Kata kita. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kata setan. Tidur lebih baik daripada salat. Ribuan kali lipat setan itu lebih kuat daripada kita. Ilmunya tinggi, makrifatnya tinggi. Di surga ribuan tahun, kita baru rencana. Itu pun kalau lamun panginten. Setan mantan makrifat, dekat dengan Allah. Ngelawan kayak orang, kayak kita. Mungkin cek setan, amatir. Gue profesional tahu. Kakek lu Adam dan Hawa gue jebak kena. Lu cucunya apalagi. Ini seperti sederhana, pakai bahasa begini aja ngomongnya. Dah, eta mah kumaha bawaan ai kiai ngomong mah. Aki sedihkeun sedih. Jadi hadirin, setan itu sebenarnya lebih hebat daripada kita ini kecil dan lemah. Bisa ada eta mah ngomong. Mau pakai gaya Cak Nur Falis Majid. Jadi setan itu sebenarnya lebih kuat daripada kita. Ya kita ini lemah. Profesor. Gaya TK bisa. Setan itu lebih kuat daripada kita. Ngeseran itu mah. Kesenian asupna setan. Ya Allah lebih kuat daripada kita. Nafsu pun luar biasa. Duniawi sesama manusia juga kuat. Kira-kira siapa yang bisa melawan setan dan nafsu? Siapa?
Allah, si pencipta setan itu sendiri. Si pencipta nafsu itu sendiri. Nah, jadi kalau sudah setahap, maju. Oh, tugas ibadah. Jelema dijieun ku Allah. Tugas ibadah. Ibadah loba gangguan anak. Gangguan kudu dilawan. Lu bisa ngelawan ngukur. Ayo, selanjutnya apa sekarang? Selanjutnya, jangan dulu. Ulah ngajol kana dikir ke helanan. Supaya ke hati ku jelema ayo ngomong. Bagaimana caranya mendekati Allah agar Allah menolong kita untuk mengalahkan tongkak setan, nafsu heula. Menemukan setan wae kekeh. Ini artinya enggak tertib pantas, setan mah eleh ngan nafsu minta. Wahia aqwaha, nafsu lebih kuat daripada setan. Untuk melawan nafsu dan setan mah dan kaopat ya, dan nage dan setan. Nafsu, kebendaan sesama manusia dan setan. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, bertanyalah pada Al-Qur'an, bertanyalah pada Rasul sebagai utusan Allah. Al-Qur'an maupun Rasul menjawab, untuk mendekatkan dirimu kepada Allah adalah zikir. Sing tartib ngomongna. Balikan di. Pangheulana naon tadi? Ingat, awas jangan lupa, saya punya PR baru Uwa Haji Muhajir belum, yang lebih muda belum nanti. Itu nanti. Sekarang udah ngomong setan heula setik. Ya, jadi bagaimana caranya agar Allah maka harus berzikir. Coba zikir. Kalimahnya apapun, mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula, sholawat, Quran dan lain sebagainya. Ternyata tuh telah dialami oleh orang yang berupaya untuk melawan diri sendiri itu, untuk melawan setan itu dengan zikir sekedar seperti itu, nggak kalah-kalah. Sebelum ke Suryalaya sudah zikir. Sudah. Ternyata tuh dengan zikir yang biasa-biasa, setan tidak apa. Di mana sebenarnya? Intinya di mana? Karena kita berzikirnya cari pahala. Sebelum belajar tarekat, zikirnya cari pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sirang itu sarua ikut teh la ilaha illallah. 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 La ilaha. Ini ka mana mandi? Da eueuh nu ngatur lah. Bukan pakai suara hebat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba gemak di lapangan. Ini kadang orang nyebut saya Habib Zain. Karena kalau saya melafalkan Arab seperti Habaib. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin liyusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu Habaib suaranya gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, saya biasa bergaul dengan para habaib. Saya diterima oleh para habaib. Jangan karena sudah belajar tarekat dari Suryalaya, nggak kenal majelis orang lain. Yang jangan itu kebawa orang lain. Masa nggak boleh baca Bukhari dengan orang lain? Ya, ini mohon maaf saya kurang setuju yang namanya eksklusifan. Nantinya sombong loh. Tapi juga hati-hati campur baur ke bawah batur deh. Hati-hati, harus kuat. Garut, pesantren Fauzan, setiap hal ngundang pengersa Gus Dur. Ketika beliau tidak bisa hadir, kiainya nelpon ke PW Jawa Barat nggak ada lagi. Mubalik kami yang bisa diterima adalah Pak Yezen. Oh, saya datang ke situ, orang nggak senang. Yang diundang Gus Dur, yang datang Gus Jen. Gak enaknya jadi peran pengganti. Tapi setelah ngomong, saya mulai ngomong setengah jam dari sisi keilmuan. Nahu sorop ma'ani bayan badai makulat oda istiqok munadaroh mantik, arud dan lain sebagainya. Orang mulai, yai. Lalu saya sampaikan tentang keaswajaan ahli sunnah wal jamaah. Selesai 1 jam, saya katakan hadirin, cukup simkuring nyarios 1 jam wainya. Kata mereka, teruskan. Tambah lagi 1 jam. Akhirnya beliau mengatakan, Kiai cing atuh, tasasi sakali we kadil. Yeah. Teu hanya ka Gus Dur teu datang digantian ku Gus Jen teu geuning. Gus Jen teh leuwih ti Gus Dur ngaji nama mung teh geus saja saru.
Hormat-hormat pasara reage. Paham ya? Tidak bermaksud menyinggung siapa. Ya makin nyaritakeun la ilaha illallah makin kieu. Di lapang. Ayo, ini ceritanya kita belum belajar terikat ceritanya. Ini Habib Zain. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wah, sadar Habib. Marilah kita ucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali lah cerita nah. Dapura dewek. Bagus apa jelek? Ulah sok agak goreng batur bagus munya. Nu kitu digoreng. La ilaha illallah mah disebut goreng. Pangarsa habaib deh cucu Rasul nu mengpina. Sok agak goreng. Yang saya tanyakan, pulang dari situ, la ilaha illallahnya istiqomah diamalkan apa enggak? Oke, yang ngomong bukan saya. Tasik berzikir dipimpin oleh siapa? Ya? Oh, subhanallah. Ya Allah. Pulang dari situ diamalin istiqomah enggak? Enggak jelek, bagus. Itu juga suka ikut. Saya juga suka ikut. Sang ustaz di atas, saya duduk di bawahnya. Allah. Kenapa sih sulit amat? Jadi ngikutin orang. Waduh, masa Pak Jijin kok direndahkan seperti itu? Siapa bilang rendah? Orang tawadu diangkat Allah. Datang lagi sebuah kegiatan untuk spiritual. Pagi! Sudah ada yang ikut? SK. Pagi! Saudara-saudara. Matahari dengan terang, bulan dengan yang mengikuti, kalbu, nafsu, jiwa dengan segala kesempurnaan. Kita ini sombong, saudara. Allah lah yang menciptakan. Allah Akbar, Allah, bagus, bagus. Mahal 3 juta sekali ikut. Bagus, jangan dijelekan. Saya pernah ikut. Pentingnya menyerap informasi dari orang lain, taunya kelebihan orang lain. Pertanyaannya, setelah dari situ ada yang diamalkan secara istiqomah apa enggak? Pak Haji Ari Ginanjar jujur. Selesai berjamaah duhur, selesai berjamaah duhur di hotel apa saya lupa di Grogol, saya ketemu dengan beliau. Assalamualaikum, Kang Ari, saya Pak Jejen, temannya Pak Wahbi. Oh, saya tahu akan begini, Kang. Ya kami baru beginilah. Urusan spiritual yang sebenarnya ke dalam, yang akan ke aku. Jujur, Pak Ari Ginanjar tidak sombong, nggak merasa aku bisa merubah manusia. Karena itu untuk bimbingan bagi para alumninya, ya beliau serahkan kepada kita. Pak Wahyudin, saya dan kawan-kawan. Di Kuala Lumpur, talki. Di mana-mana talki. Kerjasama yang bagus. Gak usah adu kompetisi. Enggak sih. Tapi ada juga yang merasa dengan zikir seperti itu, dengan spiritual seperti itu, gak perlu ke Suryalaya buat apa. Ada juga yang begitu. Mohon maaf, ngomong kolbu, bergerak di bidang kekalbuan, merasa mampu ngurus kalbu diri dan orang lain tanpa punya guru mursyid yang kamil mukamil, mohon maaf, klimaknya sesuatu. Apa katanya? Udah nggak usah saya jelaskan. Klimaknya hebat, bagus, tapi saya nggak mau punya guru sih. Jadi Pak Jejen manfaatnya apa? Bapak kalau tahu, saya sering mengalami kejadian yang sebenarnya andaikan tidak ada karomah Allah melalui guru, saya harus sudah hancur. Saya manusia, sering mengalami kejadian yang tidak terkendali. Saya datang ke Cicerih.
Yang bahaya. Andaikan tidak ada yang dalam Manqobah, aku di timur, muridku di barat. Bila mana aurat muridku terungkap, aku yang menutupinya. Pengersa Abah dalam fisik seperti itu, si Jejen sedang memimpin sebuah pergerakan besar penegakan syariah Islam. Banyak orang dengki, banyak orang gak senang. Saya dilempar kulit pisang untuk saya agar tergelincir. Saya sering tergelincir, hampir tergelincir. Karena fitnah, karena itu dan ini. Rame di koran, rame di internet. Kiai Jejen mendapatkan bantuan sekian ratus juta tanpa pertanggungjawaban. Itu sudah mengarah kepada Kiai Jejen adalah koruptor. Kalau tidak ada karomah guru. Ya, jangan sombong, jangan karena pinter, manajerial tinggi, hebat, kepemimpinan hebat. Andaikan tidak ada guru. Saya sering mengalami. Jadi mohon maaf kawan-kawan besar, ya. Syukurlah Anda besar, tapi jangan besar kepala, ya. Kepala besar boleh, ngarana delu gede hulu. Tapi kalau besar kepala, hulu nama letik legeg. Cari guru, guru ruh. Kalau guru pinter banyak, guru ruh. Alhamdulillah bermacam-macam di Indonesia. Ada lagi zikir bersama satu daerah dalam rangka pengobatan. Bagus. Pulang dari situ jadi rajin berjamaah subuh enggak? Mohon maaf. Bang Ari Ginanjar orang jujur, saya setuju. Beliau mengatakan, ya paling juga 15 hari Pak sebenarnya. Tetapi beruntunglah menyeberangkan orang dari sekuler kepada mengenal akhirat. Baik, tapi sebaiknya sinergik dengan ahli spiritual yang sebenarnya. Dia ngadep di dia. Tereh beres yang ngomong. Siapa namanya? Kang mana deh? Jamis. Kurang Ciamis, seberapa umur jang? Pesantren teh seberapa hektar? Mobilnya balata, Land Cruiser, Mercedes, Terrano, yang segala rupa. Pesantren hektaran. Tua umum MUI. Jadi mulia, sangaran teh. Mulia Jejen, mulia adek. Jejen dong. Dek, dedek kudu hormat ka Jejen ka adek. Oh, adi lantaran Mersina, lantaran kiaina, lantaran pesantrenna, lantaran umurnya. Si ade dilayak kok ing dek. Ketika saya nikmat dihormat oleh ade karena saya punya kelebihan, lalu saya tidak mampu mencari jalan untuk menghormat ade, maka saya adalah teman iblis. Saya adalah adeknya Firaun karena saya mutakabbir, sombong, gede hulu, tidak mampu mencari celah untuk menghormat anak ini. Padahal ada jalan untuk menghormati orang ini. Saya 54 tahun, adek 29. Insya Allah dosanya lebih sedikit. Hei, rupna karek sagadang si adek mah. Aing 2 kali lipat. Mulia adek, batan Jejen, mulia adek. Kalaman dek. Iya. Foto kudu nabi ya. Sejarah itu. Eta teh mung kitu teh naon. La ilaha illallah. Kalau Pak Jejen tidak mendapatkan la ilaha illallah dari Syekh Mursyid Kamil Mukammil, siapa orang yang layak saya hormati? Kabeh ge poyokeun aing hungkul. Emang wani moyok ka kabeh ya? Wani. Tengku Zulpan kalau saya suruh untuk ngerab surat Yasin, sanggup tengku? Lah mabok. Mah kuat mah. Cuma sanggup Quran 30 juznya di erab kabeh. Da tamat saya alfiah. Kang oleh lah, jangan kau semetu bani. Ayah sebenarnya mah ayah nage tapi jangan kawalat. Kang soleh, dah di situ, situ aja. Jangan oleh, ke dia jangan oleh. Praktek la ilaha illallah ya nak. Punya pesantren, punya santri. Dakwah ke Palembang, pernah ke Malaysia juga. Jadi ketua umum nasional DKI. Oh kecamat. Iya. Bisa. Mulia Jejen batan soleh, mulia Jejen. Syariatna diajar dikir, papang jeung anak ya jelema. Jadi saya bisa ngomong, mun eueuh akang moal jelema. Bisa ya? Belah mana saya kudu hormat ka soleh. Ka hiji jangkung bisa. Itu jadi lobaan penonton. Peragaan tarekat. Jangkung. Tina sisi naon deui? Jang soleh mah mun dionang ka mana-mana tarananya keun rek disuguhan di restoran mana, rek make pesawat naon, ajudan kudu sabaraha, tarananya keun di ongkosan sabaraha. Ini orang ikhlas,
Diundang kemanapun tidak pernah bertanya berapa di ongkosnya. Tidur di mana. Pak Jejen, orang mau ngundang. Mungkin bertanya, Bapak mau di hotel bintang berapa? Ajudan berapa? Belum pakai ajudan. Di pesawatan. Belum lagi macam-macam. Jadi tidak bahdinyana mulia mana? Cing tarik saya ngomong. Mulia soleh Batan Jejen. Mulia soleh. Salaman. Jangan kaos matang ditanya saya salaman. Loba na ge loba celah gitu kan loba. Ngan beliau juga cerdas dia Jejen. Nggak saya kudu ditangtungkan. Ya. Pasti punya kelebihan. Punya kudu nanya ke beliau. Mulia gaos Batan. Duka cek gaos. Cek gaos. Mulia Jejen. Dengekan. Asli gitu. Yang mana tarekat masih kena silih bebek ke. Nanti deh. Rewokan Suryalaya. Sik. Beres yang ngomong. Jadi Al-Mukarram Kiai Soleh tadi. Kita punya guru yang membimbing ruh kita. Alhamdulillah. Bagaimana pengersa Abah terhadap ulama? Sangat hormat. Saya dihormati oleh pengersa Abah. Abah sangat menghormati saya. Maaf. Lain sama iya mah. Kenyaritakan sini hormat ya. Karena pengersa Abah tahu. Untuk memiliki ilmu seperti ini. Kudu sabara puluh tahun mas Santrena. Ker menguasai Alfiah 1000 bait. Kudu sabara puluh tahun. Belum lagi balagoh. Belum lagi ilmu kepemimpinan. Belum lagi itu. Abah sangat menghormati. Karena itu diposisikan di posisi yang layak oleh beliau. Tapi apakah saya? Ya, murid Abah Pangtimuna mah iya. Gitu tong. Entang bisa dobol dada. Ngalop sabuy. Yuk. Mulia batur Batan. Mulia batur. Nami Acep usaha kana pada mal desa. Sabaraha honor sabulan? 400.000 ngurus manusia 5.000 sadesa. 5.000 aya rakyat. Apa ada nama tukang ngurus daerah? Mang Jejen, aya nu wani ngonang Mang Jejen mere duit 400. Ngonang Mang Jejen make mobil Land Cruiser supir pribadi ajudan. Tuluy maneh merena 400 wanita. Ku sabab sieun teu bisa mayar jenting teu ngonang ha. Power. Di Acep sabulan. Ngagidik eta nyeuseuf bajuna ge sabaraheun urut kesak. Ngegeduk di desa. Ngalayanan KTP, aya bencana, aya badog dibawa ka desa. Nu lacur dibawa ka desa, batur nu ngeunahna maneh nu ripuhna. Wah, si Aceh. Jejen daekeun ngagegeduk di desa sabulan 400.000. Moal aing mah sakali batuk ke sabaraha lipetan ha. Mulia Batan, bener? Bener? Mulia terserah. Sama siapa? Keun. Urang heula. Gitu yuk. Anggur, akur jeung batur-batur tapi ulah campur. Kasaluhureun ulah, kasahanapeun ulah, kasasama babarengan dina raraga ngalaksanakeun tugas agama jeung nagara. Saya kira itu saja Al-Mukarramin para kiai. Kita doakan mudah-mudahan hadratus Syekh pengersa Abah dipanjangkan usianya. Kalau tidak ada beliau, kita tidak punya pembimbing ruh, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.